Bismillahirrahmanirrahim. Akan menyebutkan bahwa Allah itu juga khayalan. Saya akan menanyakan juga, tolong hadirkan Allah kalau memang Allah itu bukan khayalan. Ya, Nabi yang mengawini anak umur 7 tahun, tentu ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, begitu. Tentu bertentangan dengan etika atau moral manusia. Bisa dianggap bahwa ini Nabi yang begitu ya. Nabi itu dulu waktu muda pengangguran, kemudian dia menikahi janda kaya, jadi kehidupannya terjamin. Nggak tahu ini apa bener Nabi itu dulu pengangguran gitu. Wong Nabi kok pengangguran lah, itu kan ya repot. Nabi itu dulu waktu muda pengangguran, kemudian dia menikahi janda kaya, jadi kehidupannya terjamin. Nggak tahu ini apa bener Nabi itu dulu pengangguran gitu. Wong Nabi kok pengangguran lah, itu kan ya repot gitu ya. Dan Nabi yang mengawini anak umur 7 tahun, tentu ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, begitu. Tentu bertentangan dengan etika atau moral manusia. Bisa dianggap bahwa ini Nabi yang bejat, begitu ya. Saya akan menyebutkan bahwa Allah itu juga khayalan. Saya akan menanyakan juga, tolong hadirkan Allah kalau memang Allah itu bukan khayalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga setiap amal ibadah kita, rentetan ibadah kita dari awal hingga akhir Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, kepada kita semua, kita ingin membahas sebuah video yang telah kita tampilkan di awal tadi berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tua ini. Beliau ini sering sekali mencari celah dan menjelek-jelekkan Islam di dalam channelnya yang bernama Tribinuka Harsa Nusantara. Ya, namun ketika kita cek, ternyata dari sekian banyak video telah dia bikin yang mana isinya adalah untuk menyudutkan Islam, ternyata sudah dihapus. Namun kalau saya pribadi sudah pernah membahas orang ini sekitaran 3 kali. Ada 3 video yang telah kita reaksi. Ya, bisa nanti di scroll di dalam video kita ini, ya, di dalam channel kita ini. Nah, pada kali ini paling tidak ada 3 poin yang mesti kita jawab, yang mesti kita luruskan dan mesti kita sampaikan kepada umat. Kalau tidak, ini nanti akan merupakan apa namanya bibit-bibit kebencian kepada agama kita. Ya, sehingga ini harus diluruskan. Kalau tidak ini diluruskan, ada kekhawatiran kita kalau nanti masyarakat bereaksi ataupun mungkin berbuat suatu hal yang tidak kita inginkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Bapak ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang bejat. Lantaran beliau ini menikahi Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu sekitaran umur 6 tahun. Sebetulnya hal ini sudah kita jawab di dalam channel kita pada beberapa waktu yang lalu dengan judul seperti ini. Ya, di dalam video itu sudah kita jelaskan ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah itu betul sekitar 6 menuju 7 tahun. Namun Rasulullah SAW belum seatap, belum serumah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad SAW baru seatap dengan Bunda Aisyah itu ketika beliau ini sudah umur 9 tahun. Kita ketahui bahwasanya secara fisik orang Arab itu memiliki fisik yang lebih besar dan tinggi ketika mereka sudah akil balik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Bunda Aisyah itu ketika umur 9 tahun, dan rata-rata perempuan umur 9 sampai 15 tahun itu sudah mengalami semacam menstruasi, artinya datang bulan. Dan ketika itu secara ilmu biologi, Bunda Aisyah itu adalah sudah menstruasi, artinya beliau ini sudah akil balik. Nah, ingin kita sampaikan bahwasanya di kalangan orang Arab menikahi wanita
kecil, artinya di waktu usia remaja itu adalah sudah lumrah, ya, sudah lumrah akan hal itu terjadi. Dan ingin kita sampaikan dan ingin kita tekankan, ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah, ini catatan penting ya, itu belum satu atap dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah baru satu atap dengan Bunda Aisyah itu ketika umur 9 tahun. Artinya ketika itu Bunda Aisyah sudah dalam kondisi secara biologis itu Bunda Aisyah sudah akil balik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara budaya orang Arab menikahi anak usia remaja itu sudah lumrah adanya. Ya, kalaulah memang usia segitu itu ada tercela di kalangan Arab, tentu orang yang pertama sekali memaki-maki Rasulullah itu bukanlah Anda, melainkan adalah Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun mungkin dunia Arab ketika itu akan bereaksi bahwa Rasulullah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang laki-laki yang bejat. Namun tidak ada satu sejarah pun tertulis bahwa mereka itu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menikahi Bunda Aisyah seusia itu. Tidak ada satupun celaan orang Arab ketika itu, menandakan ini sudah lumrah terjadi di kalangan dan budaya Arab ketika itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah khayalan. Kalau tidak khayalan, tolong datangkan Allah itu. Itu menurut Anda, itu permintaan Anda. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya katakan, emang Anda ini siapa? Ya, Anda ini emangnya siapa? Enak-enaknya untuk menyuruh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul. Emangnya Anda siapa? Jangankan itu, Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa melihat Allah seperti apa yang engkau minta. Seperti yang Allah kabarkan di dalam surah Al-A'raf ayat 143, Allah mengatakan di sana ketika Nabi Musa alaihissalam meminta untuk menjumpai Allah, untuk melihat Allah dan untuk bertemu dengan Allah, maka ketika itu apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini unzur ilaika. Qala lan tarani walakin unzur ila jabal. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah wajahmu, aku ingin berjumpa dengan engkau. Tetapi Allah menjawab ketika itu, engkau tidak akan bisa melihatku, kata Allah, tetapi lihatlah ke gunung itu. Kemudian ketika gunung itu berdiri di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Ternyata ketika itu gunung itu hancur. Kemudian ketika itu juga Nabi Musa alaihissalam pingsan. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah. Dan ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk Allah itu hadir ke muka bumi, dan tidak ada satupun, bahkan gunung sekeras itu pun hancur meleleh karena tidak sanggup menampung zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda ini siapa sehingga Anda meminta untuk didatangkan Allah Subhanahu wa taala? Ini jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pengangguran, dan karena dia adalah seorang pengangguran, makanya dia menikahi seorang janda yang kaya, sehingga dengan menikahi seorang janda yang kaya itu Khadijah menjamin kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu paling tidak yang Anda maksud. Ini perlu kita jawab bahwasanya Rasulullah SAW itu bukanlah seorang pengangguran. Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang kere, bukanlah orang miskin seperti apa yang Anda sampaikan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika umur 9 tahun dan umur 12 tahun beliau itu sudah berniaga, sudah berdagang ke negeri Suriah sana, ya. Dan umur 17 tahun Nabi Muhammad SAW sudah dipercayai sebagai kepala dagang untuk sebuah kafilah berdagang ke berbagai negara, dan bahkan 17 negara. Ya, Rasulullah sudah berdagang ketika itu. Dan ingat, ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah itu dengan mahar 20 unta, wa asdaqaha Rasulullah SAW ishrina baqarah. Ini yang disampaikan oleh dalam tarikh Ibnu Hisham, kita lihat ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi mahar nikah kepada Bunda Khadijah itu sekitaran 20 ekor unta. Anda tahu harga satu ekor unta itu ya paling sedikit, paling kurang itu adalah 27 juta satu ekor. Nabi memberikan mahar ketika itu berapa? 20 ekor. 20 ekor dikali 27 juta sama dengan 540 juta. Jadi mahar yang diberikan oleh Rasulullah ketika menikahi Bunda Khadijah itu adalah kalau dirupiahkan 540 juta. Anda kira Nabi kami kere? Anda kira Nabi kami adalah miskin? Tidak, tidak seperti Anda yang bermuka gembel. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa 20 ekor unta ditambah 12,4 ons emas, ya, ditambah
berapa tadi? 14,4 on emas. Itulah mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi Bunda Aisyah. Rasulullah tidak kere, Rasulullah tidak pengangguran. Dari mana Rasulullah mendapatkan uang sekitar 540 juta kalau bukan dari usahanya? Sebab Rasulullah SAW ini sudah yatim dari kecilnya, sudah yatim piatu dari kecilnya, dan beliau berusaha sendiri dari hasil tangannya berdagang ke berbagai negara termasuk ke daerah Syam atau Suriah sana. Jadi Nabi Muhammad SAW, kita ingin sampaikan melalui video ini, Rasulullah tidaklah pengangguran. Dan justru Rasulullah adalah seorang yang cerdas dalam berdagang, dan beliau ini adalah seorang tajir. Beliau ini adalah seorang kaya. Beliau ini adalah seorang pengusaha sukses, ya, entrepreneur yang sukses. Jadi Rasulullah bukanlah orang yang pengangguran seperti apa yang Anda sampaikan. Barangkali ini sebagai bantahan kita terhadap Bapak tua ini yang mempunyai channel Tribinuka Harsa Nusantara ini, yang mudah-mudahan dia paham dan mengerti. Kalau Anda tidak mengerti dengan ajaran Islam, silakan tanya kepada orang yang berkompeten, di antaranya para ustadz dan para kiai. Tetapi kalau cara Anda seperti ini, sungguh Anda hanya mencari-cari celah dan mencari buruknya dalam Islam, dan ini tentunya tidak baik bagi kerukunan antar umat beragama di negara Republik Indonesia ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.